Eka Valentina, mahasiswa Universitas Bung Karno, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan melakukan tugas public speaking tentang komunikasi organisasi. Di sini ada pengertian tentang komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerima sebagai pesan organisasi. Di dalam komunikasi maupun di suatu organisasi, bila organisasi sebagian besar adalah kompleks, maka akan mengakibatkan semakin kompleksnya pula proses komunikasinya. Dan organisasi kecil yang anggotanya hanya 3 orang atau 5 orang, proses komunikasi yang anggotanya 1000 orang menjadi komunikasi yang sangat kompleks. Komunikasi organisasi dapat bersifat formal dan informal, yaitu formal adalah komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi kepentingan organisasi. Isinya berupa cara kerja di dalam organisasi, produktif, dan berbagai pekerjaan yang harus dilakukan dalam organisasi seperti memo, kebijakan, pernyataan, jumpa pers, dan surat-surat resmi lainnya. Dan adapun komunikasi informal adalah komunikasi yang disetujui secara sosial. Orientasi bukan pada organisasi tetapi lebih kepada anggota. Bermacam-macam persepsi dan dari para ahli mengenai komunikasi organisasi ini. Tapi dari semua itu ada beberapa organisasi yang umum dapat disimpulkan, yaitu pertama, komunikasi organisasi terjadi dalam suatu sistem terbuka dan kompleks yang dipengaruhi oleh lingkungannya sendiri baik internal ataupun eksternal. Yang kedua, komunikasi organisasi meliputi pesan dan arusnya, tujuan, arah, dan media. Komunikasi organisasi yaitu meliputi orang dan sikapnya, perhiasannya, dan hubungan daya yang keterampilannya siklis. Manusia di tengah-tengah suatu masyarakat hanya bisa bertahan hidup dalam masyarakat jika mereka menjalin hidup sebagai sebuah aktivitas interaksi dan kerjasama yang dinamis dalam suatu jaringan kedudukan dan perilaku interaksi dan kerjasama itu terus berkembang secara sehingga terbentuklah wadah yang menjadi tempat manusia berkumpul yang disebut organisasi. Menurut Goldhaber yang dikutip oleh Arif Muhammad dalam bukunya Komunikasi Organisasi, yang menyatakan bahwa komunikasi organisasi adalah proses menciptakan dan tukar-menukar antara pesan dan suatu jaringan hubungan yang saling tergantung. Untuk mengatasi lingkungan yang sering berubah-ubah, komunikasi organisasi mempunyai peran penting dalam memadukan fungsi manajemen dalam suatu perusahaan tersebut. Yang pertama yaitu menetapkan dan menyebarluaskan tujuan perusahaan. Yang kedua, menyusun rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melakukan organisasi terhadap sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dengan cara efektif. Keempat, memimpin, mengarahkan, memotivasi, dan memberikan iklim yang menimbulkan keinginan orang untuk memberikan kontribusi dan mengendalikan prestasi. Terus, tujuan komunikasi organisasi yaitu ada 4. Pertama, menyatakan pikiran, pandangan, dan pendapat. Kedua, membagikan informasi atau informasi sharing, memberikan peluang kepada seluruh aparatur organisasi untuk membagi informasi dan memberi makna yang sama. Ketiga, menyatakan perasaan dan emosi. Keempat, tindakan koordinasi. Fungsi komunikasi organisasi yaitu ada 2. Yang pertama ada fungsi umum, yaitu berfungsi untuk menceritakan informasi terkini mengenai sebagai atau keseluruhan hal yang berkaitan dengan pekerjaannya.
Yang kedua, komunikasi berfungsi untuk menjual gagasan dan ide, pendapat, fakta, termasuk organisasi dan sikap tentang sesuatu yang merupakan sumber layanan. Ketiga, komunikasi berfungsi untuk meningkatkan kemampuan para karyawan agar mereka bisa belajar dari orang lain. Keempat, komunikasi berfungsi untuk menentukan apa dan bagaimana koordinasi membagi pekerjaan untuk siapa saja yang menjadi alasannya. Kedua, fungsi khusus mempunyai para karyawan melibatkan diri ke dalam isu-isu organisasi, yaitu membuat para karyawan menjadi antar sesama bagi peningkatan produk organisasi. Mempunyai para karyawan memiliki kemampuan untuk menangani atau mengambil keputusan dalam suatu yang ambigu. Hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi atau organisasi atau gangguan adalah dari dalam maupun dari luar individu atau lingkungan yang merusak aliran atau isi pesan yang dikirim atau yang diterima. Macam-macam hambatan. Pertama, ada hambatan fisik. Dari pengirim dapat menjadi hambatan dalam komunikasi. Kedua, hambatan psikologis, yaitu sering menjadi hambatan dalam komunikasi umumnya yang disebabkan oleh si pengirim supaya komunikasi tidak mengkaji melihat kondisi si penerima. Ketiga, hambatan dalam proses komunikasi yaitu misalnya pesan yang akan disampaikan belum jelas bagi si pengirim itu sendiri. Hal ini sering dipengaruhi oleh perasaan dan situasi emosional dan si pengirim ketika mengirim pesan. Jaringan komunikasi adalah komposisi sejumlah orang yang menduduki posisi atau peranan tertentu. Pertama, ada fungsi-fungsi yang menurut Muhammad jaringan komunikasi organisasi yang terbagi menjadi dua, yaitu jaringan komunikasi formal. Pesan yang mengalir melalui jalan resmi dan ditentukan oleh binerik resmi organisasi atau oleh fungsi pekerjaan. Kedua, komunikasi atas membantu pegawai mengatasi masalah-masalah pekerjaan yang mempengaruhi ketertiban pegawai dalam tugas-tugasnya di organisasi. Mungkin itu saja yang bisa saya